Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Nahnut TV yang semoga selalu dirahmati Allah. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Manba'us Sa'adah yang dikarang oleh Kiai Haji Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Dan hari ini saya akan membahas bab kedua tentang ususil maslahah wa husnil mu'asyarah fil alaqatiz zawjiyah. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa sih sebenarnya yang menjadi penting kitab ini untuk dibahas, tapi hari ini saya akan mengkhususkan membahas kita hari ini tentang dasar-dasar maslahah dan bagaimana baiknya relasi dalam hubungan suami istri atau hubungan perkawinan. Kita akan mulai dengan pembacaan Fatihah ya untuk para ulama kita, para alim ulama, para pendiri kita, para guru-guru kita, seluruh muslimin dan muslimat. Semoga dengan pembacaan kitab ini kita akan mendapatkan manfaat, mendapatkan ridho dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kunniyah solihan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsungkan pada pembahasan tentang husnul mu'asyarah wa mafhum tabadul. Jadi salah satu kelebihan dari kitab ini adalah pembahasan soal dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengkhususkan dan memfokuskan kajiannya pada kesalingan, makna kesalingan yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut. Dan khusus dalam bab 2 ini yang membahas soal ususul maslahah wa husnil mu'asyarah fil alaqatiz zawjiyah, saya akan membahas dalam subbab tentang bagaimana bagusnya mu'asyarah wa mafhum tabadul, bagaimana bagusnya relasi ya, dan pemahaman tentang konsep kesalingan. Jadi kalau kita akan lihat di sini ada beberapa pembahasan tentang ayat-ayat yang ada sekitar 6 ayat ya yang akan dibahas dalam kitab ini dan beberapa hadis yang akan mengikuti. Yang pertama, wa bima anna nikaha aqdun izdawajin wa musyarakatin bainar rajuli wal mar'ah yalzamu ala kulli wahidin minhuma muamalatal akhar fima bainahuma ala ususi husnul mu'asyarah wa taradin wa musyawarah wa ta'awun wa husnul tafahum. Dan sebenarnya nikah itu adalah akad ya, akad yang dua belah pihak antara perempuan dan laki-laki. Jadi nggak mungkin kalau kemudian pernikahan itu hanya yang menjadi subjeknya adalah satu orang saja, tetapi ada dua orang yang ada dalamnya. Yalzamu ala kulli wahidin minhuma muamalah, dan wajib ya, harus ada lazim atas bagi salah satu bagi kedua orang itu adalah muamalah. Jadi ada hubungan antara dua belah pihak, bainahuma ala ususi husnul mu'asyarah. Jadi yang terkandung, yang ada, yang berprinsip pada relasi yang baik, watarodin dan saling ridho, wal musyawarah dan musyawarah, wa ta'awun dan saling menolong, wa husnul tafahum dan bagusnya saling memahami. Nah ini penting karena dalam sebuah pernikahan kita yakin bahwa tidak mungkin akan bisa langgeng, tidak mungkin akan bisa sustain gitu ya, berkelanjutan kalau kemudian dasar-dasar dari muamalah atau kemudian baiknya relasi itu tidak dijaga. Karena kebaikan relasi antara pasangan itu mencakup apabila ada masalah maka melalui musyawarah diselesaikan, apabila ada pekerjaan dalam rumah tangga diselesaikan saling tolong menolong dan adanya pemahaman yang sama ya, jadi saling memahami antara dua belah pihak. Wa ilaikal ayatul qur'aniyah allati tarshudu ila dzalik, dan beberapa ayat-ayat Quran yang menunjukkan tentang itu adalah yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan dalam surat An-Nisa ayat 19 ini sudah tersebutkan. Dan hendaklah kalian ya, kalau di sini wa ashiruhunna kan menggauli ya,
atau ya berlakulah gitu, atau memperlakukanlah kalian kepada istri-istri kalian itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, dan jika kalian benci pada mereka, fa asa an takurhu, maka sesungguhnya bencimu itu terhadap sesuatu itu bisa jadi Allah menjadikanlah ada kebaikan di dalam yang banyak. Nah, jadi kita tidak tahu bahwa bisa jadi apa yang kita benci itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan yang diturunkan, dan mungkin adalah bukan sebuah ujian, justru adalah sebuah kenikmatan gitu. Ini dalam surat An-Nisa ayat 19. Dan ada juga dalam ayat lain yang menjelaskan, ya ini saya ambil dari surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini sebenarnya sudah sangat tampak bagaimana salah satu tanda-tanda Allah menciptakan manusia dari kamu adalah berpasang-pasangan. Apa maksud dari berpasang-pasangan itu? Litaskunu ilaiha, agar kamu hidup dengan sakinah, tenang, nyaman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menjadikan di antara kamu itu rasa cinta. Cinta bukan karena hanya cinta karena syahwat, ya. Cinta yang mawaddah itu cinta yang sangat dalam, cinta yang karena keikhlasan, cinta yang terbentuk karena saling memberikan manfaat gitu ya. Kemudian warahmatan, dan rasa sayang, saling sayang gitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, karena sesungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Nah, dari ayat ini juga sudah sampai jelas sebenarnya bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satunya adalah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Nah, maksud dari berpasang-pasangan untuk apa? Bukan hanya untuk menciptakan keturunan, tetapi ada makna yang sangat dalam terkandung di dalamnya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup tenang, agar kalian bisa hidup dengan nyaman, ya, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan kemudian juga Allah menjadikan di antara kamu cinta, rasa cinta yang dalam. Jadi kalau mawaddah lebih lebih derajatnya lebih di atasnya hub gitu ya. Mawaddah, kemudian warahmah, dan rasa sayang. Nah, ini adalah beberapa ayat kedua, ya. Ayat yang lain adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan di sini sudah sangat jelas, ya. Kata ta'awanu menunjukkan saling tolong menolonglah kalian, 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling menolong atas perbuatan yang dosa dan memunculkan kebencian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul, sesungguhnya Allah memberikan adab yang sangat menyakitkan. Dan di sini sangat jelas kata ta'awanu menunjukkan resiprokal, jadi menunjukkan saling tolong menolong. Tidak bisa kalau kalian kemudian hanya sendiri dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, tapi kalian harus mengajak pihak lain, harus memberi kesempatan pihak lain juga untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Dan ini pasti juga akan sangat bermanfaat jika kemudian kebaikan dan ketakwaan itu bisa dilakukan secara bersama-sama, karena manfaatnya pasti akan lebih besar. Dan ayat yang selanjutnya adalah tentang Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan puasa, ya, karena bagaimana kemudian Allah menghalalkan, membolehkan kita pada malam puasa itu melakukan rafas itu atau jima, ya. Rafatsu ila nisaikum bimakna jima, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan sesungguhnya mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu semua adalah pakaian bagi mereka. Ini ayatnya sangat jelas, sangat nampak sekali di ayat terakhir bagaimana hunna libasul lahum, bagaimana mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan wa antum libasul lahunna, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa
kesalingan sangat nampak. Bagaimana suami menjadi pakaian yang menutupin buat istrinya, dan istri juga begitu menjadi penutup bagi suaminya. Ini adalah manfaat yang memberikan kebermanfaatan yang saling ya, memberikan resiprokal atau kesalingan, manfaat yang bermakna kesalingan. Wa kullu min alfadil mu'asyara bil ma'ruf wat taradi wat tasyawur wa ta'awun fil ayati sabiqah tatadammanu ma'na tabadul haitsu la yasawil ma'na hina ya'malu hadat turfaini bihi dunal akhir. Jadi dari seluruh lafaz-lafaz yang muncul dari ayat-ayat tadi, seperti mu'asyara bil ma'ruf, saling relasi secara baik ya, saling berperilaku dengan baik, wa taradin saling ridho, wa tasyawur dan saling bermusyawarah, wa ta'awun dan saling menolong. Dalam ayat-ayat yang sudah disebutkan di sebelumnya mengandung makna kesalingan. Haitsu la yasawil ma'na hina ya'mul hadut tarfaini, dan tidak bisa dimaknain bahwa ini hanya berlaku satu orang, tetapi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang yang lain. Wa alaihi fa huquqi tarfu fil alaqati zaujiyah la ta'ti illa biwajibati min turufin akhar. Nah, dan ini jelas bahwa hak-hak ya pemenuhan hak-hak dalam hubungan pernikahan itu tidak akan nampak atau tidak akan terjadi kecuali kewajiban untuk memenuhi hak yang lain. Jadi tidak bisa dalam sebuah pernikahan kemudian salah satu pihak menuntut haknya tanpa kemudian ingat bahwa pihak yang lain atau suami kita atau istri kita juga dia mempunyai hak yang sama. Maka kemudian salah satu tidak bisa menuntut haknya terhadap yang lain, tetapi kita harus saling memenuhi hak satu dengan hak yang lainnya. Wa kadzalikal al-aqsu, dan begitu juga sebaliknya. Wat tabadul ya'ni aidan annal asla fil huquqil wal wajibati fil hayati zawjiyah annaha kulluha mushtariqatun wa taqumu ala ususi husnil muasyarah wat tasyawur wat ta'awun. Dan di sini sangat jelas bahwa at-tabadul atau konsep kesalingan itu bermakna bahwa asal dari hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan suami istri atau berpasangan sesungguhnya seluruhnya ada bermakna mustarikotun. Jadi ada relasi berserikat atau bersama-sama dilakukan. Wataqumu, dan itu akan bisa dilakukan ala ususil husnil muasyarah, dan itu bisa dilakukan dengan dasar-dasar relasi yang sangat baik. Ya, jadi pergaulan yang baik, saling bermusyawarah, saling menolong itu adalah dasar-dasar dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan. Nah, ini sangat jelas ya. Kemudian juga dijelaskan wa bima anna husnal muasyarati bi ma'nahu tabadulin asasul hayati zaujiyah yang bagi anna tafsira kullun nusus allati wuridat fi ma'radi hadhil alaqa zaujiyah bil mafhum tabadul wa dzalika li an nassa qad ya'ti mukhataban ila turfin wahidin min at-turfaini. Jadi sangat jelas di sini bahwa sebenarnya makna dari husnul muasyarah itu bimakna tabadul, mempunyai makna kesalingan atas dasar-dasar kehidupan pernikahan yang secara tafsirnya ya pada seluruh nas itu bahwa hubungan dari pernikahan itu bermakna tabadul atau kesalingan, karena sesungguhnya nas ini hadir mukhataban ila turfin wahidin. Kalau sebagai mukhatabnya itu sebenarnya bukan hanya satu orang, tetapi juga satu orang bermakna kepada orang yang lain atau dua belah pihak. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa husnul muasyarah, husnul tafahum, wa ijadul maslahah lahuma ma'an. Jadi kemudian munculnya kemaslahan itu bisa dicapai jika dua hal itu juga dilakukan secara bersama-sama. Husnul tafahum, pemahaman yang baik, kemudian perilaku, saling berperilaku yang baik itu akan memunculkan kemaslahatan, kebaikan antara suami istri, kebaikan yang bisa dimunculkan dalam sebuah pernikahan secara bersama-sama. Nah, saya kira
Ini sebenarnya pelajaran yang sangat berarti buat kita, apalagi ini di hari ke-10 ya, maaf, 10 terakhir bulan Ramadan. Kita akan sangat teruji apakah memang ibadah kita selama Ramadan itu memberikan dampak perilaku yang baik dalam kehidupan kita, bukan hanya perilaku dalam ibadah kita kepada Allah gitu ya, tapi juga relasi sosial. Apakah kita juga bisa berperilaku yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Begitu juga akan bisa diuji apakah perilaku kita selama bulan Ramadan itu juga akan memberikan kemaslahatan terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat, terhadap komunitas kita, bahkan mungkin bisa jadi terhadap makhluk lain gitu ya. Nah, ini akan muncul, akan nampak bahwa dalam bulan Ramadan itu memberikan kesalehan sosial kita akan semakin meningkat dalam bulan Ramadan ini. Dan ini mumpung masih ada 10 hari terakhir, jadi kita bisa memastikan bahwa 10 hari terakhir ini bisa kita maksimalkan kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, terutama memperbaiki diri kita dalam pergaulan sosial kita, pergaulan pada orang-orang di sekitar kita, pergaulan terhadap komunitas kita dan masyarakat di sekitar kita. Apakah kita bisa melanjutkan perilaku yang baik dalam bulan Ramadan ini hingga bulan ini berakhir? Saya kira ini hanya kita yang bisa menjawab, dan semoga dalam 10 hari terakhir kita bisa melanjutkan, dan hingga setelah pasca bulan Ramadan kita juga bisa melanjutkan perilaku yang baik ini sebagaimana dititahkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah meridhoi terhadap apa yang sudah kita pelajari kali ini. Dari saya cukup sekian. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.